Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penil Bentas Minggu 23 Agustus 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta J.M. Rehata dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. Dan ibadah jam 6 sore dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlong. Kedua, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Ketiga, Majelis Jemaat menyampaikan jadwal pelayanan ibadah pada hari Minggu 30 Agustus 2026 diatur sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia Majelis bertugas dari sektor Kenanga, pengisi pujian sektor Dahlia. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel Majelis bertugas dari sektor Mawar Saron, pengisi pujian sektor Teratai. Ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel Majelis bertugas sektor Melati, pengisi pujian sektor Bakung. Keempat, penerimaan persepuluhan pada ibadah Minggu 16 Agustus 2026 sebesar Rp15.305.000. Kelima, pemberitahuan kepada jemaat. Yang pertama dari panitia lomba mancing Anyer Community, bahwa dalam rangka memeriahkan HUT Kota Ambon ke-451, maka Anyer Community akan melaksanakan lomba mancing season kedua yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Pendaftaran dimulai sejak tanggal 10 sampai 28 Agustus 2026 dengan biaya pendaftaran Rp100.000. Tempat pendaftaran di Sekretariat Anyer Community, lapangan parkir Christian Center. Informasi lanjut dapat diperoleh pada saat pendaftaran. Pemberitahuan yang kedua dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon, bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 akan melaksanakan open house pada hari Sabtu 5 September 2026 pukul 08.00 WIB, bertempat di Sekolah Kristen Kalam Kudus, Jalan Kristina Marta Tiaho, Karangpanjang. Informasi lanjut dapat diperoleh pada saat pendaftaran. Keenam, nyanyian persiapan ibadah. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang
datang padanya menyembah serta sujud. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Mari kita beribadah kepada Allah. Utum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarlah nats pembimbing yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama. Yeremia pasal 22 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Demikian firman Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami lebih sering mencelakai daripada menyelamatkan. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan ampunilah kami. Tuhan,
kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi namamu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Berita anugerah pengampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18. Bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Petunjuk hidup baru jemaat diundang berdiri. Jemaat kekasih Kristus, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Ingin selalu dekat padamu, memilih Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku.
ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman dan kita akan ada dalam doa dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 56, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Jemaat, firman Tuhan di pagi ini terbaca dalam kitab Yeremia 22, ayatnya yang pertama dan berakhir dengan ayatnya yang ke-9, dan kita membaca secara berbalasan. Kita baca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Jemaat membaca ayatnya yang genap. Firman Tuhan Yeremia 22 ayat 1 dan berakhir dengan ayatnya yang ke-9, demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memeras dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Shalom adalah tanda kita meyakini bahwa Allah menyertai kita dalam segala keadaan.
baik senang maupun susah. Itu harus dinikmati dan harus disyukuri. Sebab kita hidup di tengah-tengah dunia yang sementara. Oleh karena itu, jika Allah mengizinkan banyak peristiwa dan kejadian terjadi dalam hidup kita, itu karena Allah mengasihi kita. Allah akan memperlengkapi kita dengan begitu banyak kekuatan dan kuasa untuk menghadapi tantangan itu. Allah akan menunjukkan jalan yang baik bagi kita, supaya kita berjalan dan menikmati perjalanan itu bersama-sama dengan Allah. Tidak ada satupun rencana Allah yang tidak terjadi dalam hidup kita. Dan setiap rencana Allah itu selalu baik. Setiap berkat-berkat yang kita terima dari waktu lepas waktu dalam pergumulan-pergumulan kita, bahkan yang terpenting ialah nafas hidup, adalah berkat yang tidak bisa dunia berikan. Hanya Allah. Allah yang memberikan semuanya, dan Allah selalu merancangkan kebaikan bagi umat. Mulai dari Taman Eden, kisah Kain dan Habel, kisah tentang Daud dan keluarganya. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Ketika orang umat Tuhan tidak lagi mendengarkan kata-kata Allah, Allah tidak pernah meninggalkan mereka, karena Allah telah berjanji kepada dirinya sendiri, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Allah akan menjadi Allah bagi orang Israel, bagi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan janji Allah itu tidak pernah Allah ingkari. Karena itu, sampai saat dan detik ini, ketika kita hidup dan menjalani hidup ini dalam kesementaraan, kita sadar bahwa ada kelalaian dan kealpaan. Tetapi Allah begitu mengasihi kita. Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Orang yang Allah pakai untuk mengingatkan pemimpin. Sebab pemimpin di bendang apapun adalah pemimpin yang berasal dari Allah. Dan ketika Yeremia menyampaikan maksud Allah atau pesan dari Allah kepada Raja Yehuda di masa itu memperlihatkan bagaimana Allah peduli kepada orang-orang yang diberi tanggung jawab. Allah tidak pernah meninggalkan mereka berjalan sendiri ketika mereka tidak lagi hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Ada cara Tuhan. Cara Tuhan yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Bulan Agustus bagi kita sebagai orang percaya yang hidup di negara Republik Indonesia ini adalah bulan kemerdekaan. Gereja ini mengingatkan kita soal keadilan dan kesejahteraan bangsa. Keadilan dan kesejahteraan itu tidak bisa diretorikakan. Tetapi keadilan dan kesejahteraan itu harus diusahakan dan dikerjakan. Untuk mengerti maksud dari tema bulan Agustus ini, tema mingguan kita, gereja tekun memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat. Gereja hidup, gereja hadir bukan hanya untuk umatnya, tetapi semua orang lintas agama, hubungan sosial, kekerabatan, dan waktu serta tempat. Itu harus dikerjakan dan diusahakan. Yeremia mengingatkan kepada kita bahwa semua hal yang disampaikan oleh Yeremia adalah pesan dari Allah bagi pemimpin. Karena itu tidak bisa dibatasi. Dengan keras firman Allah Yeremia sampaikan kepada Raja Yehuda.
pesan firman Tuhan yang disampaikan, yang menjadi nats pembimbing kita. Lakukanlah keadilan, kebenaran, dan lepaskanlah orang yang dirampas dari tangan pemerasnya. Jemaat kekasih Tuhan, dapat kita lihat bahwa ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, bagaimana Allah merancangkan kebaikan bagi orang-orang Yehuda ketika itu. Bahwa Allah menjadikan Yeremia untuk menyampaikan kebaikan, kabar sukacita itu. Bahkan Allah menyampaikan pesan. Ayatnya yang kedua, katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Yeremia sampaikan bagi Raja Yehuda yang duduk di tahta Daud, dan bagi pegawai-pegawai dan semua orang yang ada di dalam istana dan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Yehuda. Allah melihat bahwa ketidakadilan dan ketidakbenaran itu harus dilepaskan dari tangan-tangan pemeras yang merampas hak-hak orang-orang yang tertindas. Dengan keras Allah mengingatkan untuk memperlakukan seorang janda, anak yatim, dan orang-orang asing itu dengan baik di tanah Yehuda. Orang asing, anak yatim, dan para janda. Allah mengingatkan Raja Yehuda sebab Allah melihat sendiri bahwa mereka dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk kesejahteraan sosial tidak lagi memperhatikan orang-orang yang lemah. Sehingga Allah mengingatkan Raja Yehuda melalui Nabi Yeremia. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh, bagaimana Allah mengingatkan Raja Yehuda melalui Nabi Yeremia bahwa ketika hal-hal yang baik dilakukan dengan sungguh-sungguh, hal-hal yang baik yang berhubungan dengan perintah Allah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hidup akan berlanjut. Maka hidup akan berlanjut, namun sebaliknya, jika kebenaran firman Allah itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka yang terjadi adalah kehancuran Yehuda. Jemaat kekasih Tuhan, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9 berisi pertanyaan. Mengapa Tuhan berbuat demikian kepada negeri besar ini? Jawabannya, sebab mereka telah melupakan perjanjian dengan Allah. Mereka menjadi bahan tontonan dan cemoohan, menjadi teladan bahwa orang-orang yang tidak memegang ketetapan-ketetapan Allah dan melakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi barang tontonan dan cemoohan. Dan bukan cerita yang baik, tetapi cerita yang penuh duka dan air mata yang akan didapati oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, gereja dipanggil untuk setia. Gereja itu kita semua. Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Namun, kita dapat memulai segala sesuatu dari kehidupan keluarga kita. Baiklah, setiap orang membangun relasi dan mengerjakan kebaikan sosial mulai dari kehidupan keluarga. Bagaimana seorang ayah dan ibu berlaku adil antara suami dan istri. Bagaimana seorang ayah dan ibu berlaku adil kepada anak-anak. Dengan memperlakukan keadilan di tengah-tengah kehidupan keluarga, dia akan berimplikasi
bagi relasi-relasi sosial kehidupan kita sebagai orang tua dan anak-anak dalam kehidupan keluarga dengan sesama kita. Ada hal yang prinsip dalam membangun keadilan dan kesejahteraan sosial ialah bagaimana membangun relasi yang intim dan harmonis bersama-sama dengan Tuhan. Itu hal yang prinsip. Sebab hanya dengan membangun relasi yang intim dan harmonis dengan Tuhan, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Sebab terkadang dengan hikmat sendiri, dengan pengalaman sendiri, kita menjalani hidup dengan keinginan sendiri. Tetapi keinginan dan hikmat Allah itu harus dicari di dalam kesetiaan. Ya, Allah itu harus dicari. Bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka akan diberi. Ya. Mintalah, maka akan diberi. Sebab pengalaman perjalanan hidup mulai sebagai orang percaya, orang beriman dari perjanjian lama, Allah itu harus dicari. Kita harus berteriak memanggil Allah dalam pergumulan-pergumulan kita. Kita harus bertanya kepada Allah, bila mana waktunya? Kapan waktunya? Dan bagaimana kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah hal yang terpenting dalam hidup ini. Sebab ingatlah selalu, ilmu pengetahuan dan kepandaian manusia tidak akan pernah bertemu dengan keyakinan dari iman. Sebab iman itu adalah kebodohan. Salib itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak akan selamat. Sebab kita hidup di tengah-tengah dunia yang harus memberi teladan iman. Sama seperti Yeremia. Siapa dia? Orang tidak punya jabatan, tidak punya status sosial. Tetapi Allah melihat hatinya. Allah melihat kehidupannya yang setia terus-menerus memanggil Allah dalam hidupnya. Karena itu Allah memakai dia sebagai alat. Alat untuk menghadirkan damai sejahtera bagi Yehuda. Hal yang kedua. Ingatlah selalu bahwa di setiap berkat yang Tuhan Allah berikan, ada hal yang harus kita ingat bagi orang-orang asing, bagi janda dan anak yatim piatu. Mereka itulah yang harus diperhatikan. Sebab semua hasil yang saudara-saudara dan saya dapatkan, ada hak Allah di situ. Berikanlah bagianku, sebab Allah tidak memakan bagian itu. Tetapi anak-anak Allah yang lemah, yaitu janda, duda, anak yatim piatu dan orang-orang asing, adalah orang-orang yang harus mendapatkan apa yang harus Allah dapati. Hal yang kedua, kita diingatkan bahwa yang kita jalani dalam hidup di tengah-tengah dunia ini adalah panggilan Tuhan. Karena itu setiap profesi kerja yang Tuhan berikan, ingatlah selalu. Kebaikan dan keadilan harus saudara-saudara dan saya lakukan, meskipun itu kecil. Tetapi dia berdampak besar dalam seluruh perjalanan kehidupan kita bersama. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai gereja kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Namun jika Allah mengizinkan kita melakukan segala sesuatu yang besar, Allah juga akan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Ingatlah selalu, tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah di dunia. Sebab tidak ada seorang ayah yang ketika anak-anak meminta roti dikasih batu. Meminta ikan dikasih kalajengking. Tetapi Allah punya waktu. Dan karena itu tidak ada seorang pun yang akan menikmati hasil yang baik
jika dia tidak melalui proses bersama-sama dengan Allah. Tidak ada. Tidak ada. Orang akan menikmati dan mendapatkan hasil yang baik karena dia setia di jalan-jalan Tuhan. Dia bertahan di tengah-tengah badai. Dia tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah pertentangan dan perselisihan, kekacauan. Dia harus hadir sebagai seorang yang membawa damai seperti Yeremia. Itulah hidup. Hidup yang harus kita usahakan dalam kehidupan keluarga, pribadi, dan persekutuan. Jika kita diizinkan untuk sakit, bersyukurlah. Karena saat ini kadang-kadang orang lebih mengasihi dunia. Cari kerja terus sampai lupa waktu. Karena tubuh ini juga butuh istirahat. Pikiran ini juga butuh waktu untuk kita refresh. Ya. Karena itu kalau cuma refresh di pantai-pantai itu ya itu soal biasa. Baku dapat dengan orang tatawa-tatawa, air masin pun angin masuk, perut kambung pulang. Ya. Refresh itu bagaimana ketong duduk tenang itu. Duduk tenang dan mencari-cari Tuhan di dalam ketenangan itu. Cari Antua. Sebab hanya dengan mencari Antua pun wajah, ketong akan menemukan kebaikan-kebaikan. Ya, dunia ini tidak menjanjikan apa-apa, karena itu carilah sesuatu yang di atas, kata firman Tuhan. Yang di atas itu di surga. Yang di atas itu kebaikan. Dan karena itu jangan heran, Yesus pernah berkata, janta kajo, dunia ini sudah lebih dahulu benci beta. Karena itu kalau orang benci katong, karena Kristus, nikmatilah. Sebab tidak ada jalan yang tanpa tujuan dan tapal akhir. Tidak ada. Jalan itu pasti punya tujuan dan punya labuhan. Dan pada waktunya, labuhan itu akan menanti kita. Yeremia menyampaikan pesan itu soal keadilan. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Semua kebaikan, semua kemerdekaan di dalam Kristus, itu tidak akan terjadi di dalam pertentangan. Tidak. Yesus akan menuntun bangsa Israel itu. Allah di dalam Kristus menuntun bangsa Israel. Dan Allah akan menuntun bangsa ini berjalan sama seperti bangsa Israel. Cerita itu bukan cerita perlinting. Bagi orang-orang yang percaya cerita itu bukan cerita dongeng. Tetapi cerita perjalanan iman yang harus menjadi contoh dalam pergumulan. Hidup sebagai orang percaya. Ingatlah selalu di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup yang berat, Tuhan itu adil. Karena itu firman Tuhan yang lain Anto bilang, Anto tidak mungkin memberikan pencobaan lebih daripada katong pun kekuatan. Karena itu Tuhan tahu katong kuat. Karena itu setiap takaran yang Tuhan kasih sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dalam Tuhan. Karena itu nikmatilah. Seluruh kesukaran itu bersama-sama dengan Tuhan tetap berbuat baik, sebab kebaikan itu akan mengikuti seluruh keturunan kita. Raja Yehuda tidak berbuat baik, akan terjadi sesuatu yang tidak baik bagi masa pemerintahan keluarga dan keturunan. Tetapi ketika Raja Yehuda itu berbuat baik, kebaikan-kebaikan Tuhan, pintu-pintu berkat itu akan terbuka bagi seluruh perjalanan hidup orang percaya. Nah itu jika dalam persekutuan ini ada pertentangan, ada perselisihan, ya, ada salah paham, ada iri hati dan dendam, itu cara kegelapan untuk menjauhkan kita dari arah menuju kepada berkat itu.
Karena itu tetap tenang di tengah situasi yang sukar dan sulit. Sebab ingatan, Yesus itu cuma sejauh doa. Baiklah sebagai opa dan oma, papa dan mama, sebagai orang muda dan anak-anak, berdoalah untuk kebaikan bangsa ini. Bagi kehidupan daerah ini, provinsi ini, kabupaten, kota. Sebab itulah yang harus kita lakukan. Jangan sampai orang yang dapat bantuan sosial nih, nanti dong pikir bakti sendiri saja. Ya? Kalau katong bikin sesuatu yang menjadi tanggung jawab, lalu katong sendapa, bersyukur saja. Sebab saudara-saudara harus yakin bahwa kalau yang ini sendapa, ini yang kecil dan sedang ini sendapa, nanti Tuhan kasih beta lebih besar. Sebab kalau akar kebencian itu tetap mendarah daging dalam perjalanan hidup orang percaya, sendapa apa-apa. Sendapa. Nanti hidup taruh kira orang, setiap waktu Tuhan kasih berkat pordong, lalu ban pinggang dari 38 turun 36. Ya, turun 34, lalu terakhir orang bilang tuh ngampung. Hidup sing senang dengan orang lain jadi, ya. Ibu-ibu ingatan, ya. Dan duduk-duduk di pinggir-pinggir lalu lihat saudara yang pinggir sana dia pun kuku tek sebelah warna coklat, lalu sebelah warna hijau, lah cerita. Sembule, masing-masing Tuhan suka kasih berkat. Ya, kalau tiba-tiba dia pun rambut taputar-taputar, lah tiba-tiba dia pun rambut lurus, kasih tinggal saja. Nanti suatu waktu, bicara-bicara orang, kaget lagi ketemu rambut taputar dan lurus sendiri, mau bilang apa? Ya, hidup ini katong jalani deng sanan-sanansa. Sebab anto bilang semua itu ada waktu. Roda ini akan terputar. Waktu ini beta ada di atas. Sewaktu-waktu katong pun keturunan bisa saja katong ada di bawah. Karena itu ajaran anak ini untuk rendah hati. Bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Bersyukur dengan apa yang ada. Jadi Bapak Ibu setiap hari Senin sampai hari Sabtu tuh dompung orang tua di sektor dan unit itu sembahyang di gereja nih. Setiap waktu jam 5:30 tuh ada lagu. Jadi ada orang bilang, ayo terima kasih lah majelis putar lagu. Katong sempi kantor terlambat. Bukan per itu. Sebelum pi kantor, sembahyang dulu. Sembahyang serahkan keluarga ini, jamaat ini, pelayan ini supaya ketong kuat. Sebab orang tua dalam jamaat ini sembahyang supaya ketong semua dapat berkat. Jadi jangan lupa sembahyang. Angin itu akan datang kuat-kuat dan angin ribut datang. Tapi kalau cuma angin yang dunia bikin ini, akan sing kuat tongka ketong. Karena setiap keluarga, setiap pagi sembahyang. Angin itu biasa. Itu cuma gangguan-gangguan kecil yang harus katong jalani dalam pergumulan. Karena itu hendaklah kita saling mengasihi seorang akan yang lain. Hendaklah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Hendaklah kita saling mengunjungi satu dengan yang lain. Hendaklah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Sebagaimana Allah memperhatikan Yehuda. Allah telah memilih dari dalam jemaat ini 42 orang penatua dan diaken. Untuk mengingatkan saudara-saudara seperti Yeremia. Hormatilah mereka. Dan kasihilah mereka dalam pelayanan-pelayanan itu. Tetaplah mendoakan mereka. Sebab mereka punya tanggung jawab yang tidak ringan. Untuk membawa saudara-saudara mengenal kepada Kristus secara mendalam. Tetaplah bertahan di tengah-tengah sukacita yang akan kita jalani di depan. Firman Tuhan, di mana persekutuan yang rukun, di situ berkat Allah Tuhan perintahkan. Karena itu, baiklah kita saling mengasihi seorang akan yang lain. Seperti Allah mengasihi Yehuda,
melalui penyampaian Nabi Yeremia. Tetaplah berdoa. Tetaplah setia terhadap janji itu. Allah berjanji kepada bapa leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakub adalah setia. Akan menyertai kita sampai kapanpun. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 bait yang pertama. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu. Badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu. Hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Jemaat saya undang berdiri, kita ada di dalam mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah di saat ini masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari paduan suara perempuan jemaat.
Jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita, tapi sebelumnya dengarkanlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil memberi, kita menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 146 dan PKJ 147. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan.
persembahan tetap mengalirus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mari kita tenang, arahkan hati dan hidup kita kepada Allah, dan kita bermohon kepada Allah melalui syafaat di saat ini. Mari berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama Tuhan Allah yang hidup, yang telah menyertai seluruh perjalanan kehidupan umat Tuhan dan para pelayan di jemaat ini. Setelah seusbu lamanya, Bapa menyertai kami dalam setiap tugas dan peran, setiap profesi yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami ada di sini dan diperkenankan oleh Tuhan Allah mengikuti ibadah ini hanya karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Karena itu, di saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan Allah anugerahkan untuk kebaikan-Mu. Dalam ibadah ini, kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah. Kami telah mengaku seluruh hidup kami kepada-Mu Bapa. Karena itu kami minta Tuhan ampuni kami jika kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami diberi kelayakan oleh Tuhan Allah, diberi pengasihan oleh Allah. Dan Tuhan telah memberikan petunjuk hidup baru bagi kami, supaya kami hidup di dalam Tuhan Allah, menikmati kasih dan kemurahan-Mu di tengah perjalanan hidup, di tengah-tengah dunia yang sementara ini, yang penuh dengan arus gelombang dan badai. Tetapi Engkaulah jurumudi bagi kami. Engkaulah yang menenangkan situasi
ketika prahara itu datang menghampiri kehidupan jemaat dan setiap pribadi serta keluarga. Terima kasih Bapa, Engkau mengenal umat Tuhan dari rumah tangga yang pertama sampai yang terakhir. Mulai dari sektor anggrek, mawar saron, melati, kenanga, bakung, dahlia, dan teratai. Kecil besar tua muda, sampai janin yang masih ada di dalam kandungan ibu. Anak-anak Tuhan yang terbaring di gerai-gerai kesakitan. Anak-anak kami di tanah-tanah rantau. Kami serahkan hidup kami untuk Tuhan. Kami meminta lawatan tangan kasih sayang Tuhan Allah bagi kehidupan umat Tuhan dan para pelayan. Jika ada roh dan kuasa pemecah belah, pertentangan iri hati dan dendam, masih menguasai kehidupan umat-Mu di dalam jemaat ini, kami tunduk di hadapan-Mu meminta demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus lepaskan, enyahkan, dan putuskan di bawah kaki salib Tuhan. Supaya kami hidup dalam kasih seorang akan yang lain. Supaya kami kuat di dalam Tuhan menghadapi tantangan-tantangan itu. Roh dan hikmat-Mu mengikat kami dalam kasih Kristus. Supaya kami tetap menjalani hidup ini dengan rasa syukur dan menikmati jalan-jalan hidup kami. Sebab salib yang Tuhan taruh di setiap bahu-bahu kami, Tuhan tahu bahwa kami bisa menanggung beban itu. Karena itu Bapa, berkatilah setiap keluarga, kepala rumah tangga dengan roh dan hikmat-Mu, supaya di waktu-waktu yang Tuhan Allah sediakan, mereka dapat berkumpul bersama dengan istri dan anak-anak untuk memuji nama Tuhan. Di saat ini banyak yang menyibukkan diri mencari harta dunia ini dan melupakan harta surga. Pewarisan nilai iman di dalam Tuhan Allah dilupakan. Karena itu roh menuntun kami dan mengingatkan kami supaya kami tetap mencari wajah Tuhan. Mencari-cari Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Karena itu umat Tuhan yang ada di rumah maupun rumah-rumah sakit, bahkan yang datang di tempat ini dengan beban-beban pergumulan, kami masing-masing, kami serahkan hidup kami untuk Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah juru selamat, kota benteng, tempat perteduhan yang teguh, yang tidak bisa diguncangkan. Engkaulah dokter dan tabib yang agung. Baiklah Bapa menyembuhkan dan memulihkan kami. Ya Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa kepada Bapa di surga untuk setiap proses pelayanan yang telah kami laksanakan di usbu yang lalu. Tuhan memberkati apapun bentuk pelayanan itu, baik secara pribadi, keluarga maupun persekutuan. Tuhan memberkati. Anak-anak Tuhan yang sudah berstatus janda duda, anak yatim piatu, orang-orang asing di negeri ini, penyandang disabilitas, orang tua yang lanjut usia, kami serahkan hidup mereka untuk Tuhan. Damai, sejahtera Allah menyertai mereka. Ya Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa secara khusus bagi hamba Allah, Ibu Diaken Diana Noya. Kami bersyukur kasih dan kemurahan-Mu, karena itu beliau ada di dalam proses-proses pemulihan. Campur tangan Tuhan sebagai dokter dan tabib yang agung, sembuhkanlah beliau. Ya Bapa, jika kuasa dan roh lain termasuk kuasa penyakit yang masih menguasai tubuh, roh dan jiwanya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus lepaskan, enyahkan, dan putuskan di bawah kaki salib Tuhan.
Roh Allah yang kudus, api Roh Kudus Tuhan Allah itu berkuasa atas tubuh, roh, dan jiwa hamba Allah ini. Bersama dengan semua anak-anak Tuhan yang sakit. Nyong Aldo Siahaya dalam pemulihan. Oma Ut Haulusi yang sementara ini dirawat di rumah sakit Lemena. Oma Bali yang ada di dalam pemulihan di rumah. Anak-anak Tuhan yang sementara ini terbaring di ranjang-ranjang kesakitan, baik di rumah maupun di rumah sakit, damai sejahtera Allah menyertai dan menyembuhkan mereka. Kami bersyukur Tuhan Allah untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam setiap keluarga rumah tangga yang telah mereka berikan untuk menopang tugas-tugas pelayanan. Bagi pelaksanaan pembangunan pastori jemaat, Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu dan para pelayan dalam pergumulan ini. Tuhan memberkati tangan-tangan di luar jemaat ini, pemerintah. Tuhan memberkati mereka. Kami tidak bisa membalas budi baik mereka. Biarlah budi baik itu menyertai seluruh keturunan mereka dari keturunan lepas ke keturunan. Bapa, kami serahkan waktu di mana Tuhan tentukan untuk setiap proses pentabisan pastori jemaat ini. Kami serahkan seluruh jemaat ini untuk Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Maha mendengar dan Maha melihat setiap lumbung-lumbung, pundi-pundi dalam setiap keluarga dan rumah tangga, bahkan jemaat ini dalam menghadapi maksud suci yang mulia ini. Bapa, kami tunduk di hari Dominggu, hari berkat, hari kemenangan. Kami memohon Tuhan Allah membuka pintu-pintu berkat-Mu, tingkap-tingkap langit-Mu, curahkanlah berkat-Mu Tuhan Allah, memenuhi bejana pergumulan kehidupan umat Tuhan dan para pelayan setiap keluarga rumah tangga. Supaya pada waktunya dalam hikmat dan kehendak Allah, kami menyambut berkat Tuhan Allah hadir dalam kehidupan jemaat setiap rumah tangga. Panitia pembangunan pastori jemaat, Bapak Yob dan teman-teman, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi panitia persidangan jemaat yang bertanggung jawab sektor teratai, Tuhan memberkati persiapan mereka. Kami tahu, dalam pekerjaan Tuhan Allah kami tidak berkekurangan. Ajarkan kami untuk tetap setia di jalan-jalan Tuhan. Sebab meskipun di padang gurun yang tandus, Allah akan menghadirkan mata air yang dalam iman dan percaya kami. Kami meyakini itu. Roh-Mu mempersatukan kami ya Allah dalam Kristus, supaya kami sehati di dalam Tuhan. Ada yang tidak berkenan, Tuhan Allah ampuni. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk pergumulan dunia dan bangsa ini. Bencana alam terjadi di NTT, peperangan di sana-sini, musim yang tidak menentu, bahkan kondisi alam ini meskipun sudah waktunya untuk musim panas, tetapi kami merasakan hawa yang begitu dingin. Kami serahkan pergumulan ini kepada Tuhan, yang adalah sumber damai sejahtera itu. Berkat-berkat Allah menyertai seluruh pergumulan umat Tuhan di dunia ini. Bangsa-bangsa, pemerintah kami, bangsa dan negara Indonesia, Provinsi Maluku, Kota Ambon, Tuhan memberkati. Ya pengasih, ya penyayang. Berdirilah selalu ya Allah di tengah-tengah jemaat ini, jadi tiang awan dan tiang api untuk menjaga umat Tuhan dan para pelayan. Bapa, halaukan dan jauhkan dari kehidupan kami segala susah celaka, mara bahaya, penyakitan, pencobaan, segala kuasa dunia, dosa dan kegelapan, rencana rancangan jahat manusia, kemalangan, bencana alam, gempa bumi, sampai kepada bayang-bayang maut. Tuhan Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus, Bapa, lepaskan itu, jauhkan itu dari hidup dan kehidupan umat-Mu Bapa. Baiklah yang bersedih karena kehilangan orang-orang terkasih, Tuhan hiburkan. Bagi yang putus asa dan hilang harapan, Tuhan teguhkan iman dan pengharapan mereka. Bagi yang berbeban berat, berkenan Bapa mengangkat beban-beban itu dari pundak-pundak umat Tuhan dan para pelayan.
Kami berdoa bagi ibadah ini, majelis bertugas dari sektor bakung dan kenanga, kolektan, singers, penata multimedia, sound system, pemain keyboard, paduan suara perempuan jemaat, bahkan umat Tuhan yang memujimu. Kami serahkan ibadah ini untuk Tuhan. Kami akan memasuki hari-hari hidup kami di usbu yang baru, di penghujung bulan Agustus. Kami serahkan hidup umat Tuhan dan para pelayan, kecil, besar, tua, muda, sampai janin yang masih ada dalam kandung ibu, anak-anak Tuhan di tanah-tanah rantau. Sungguh-sungguh hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat-berkat Allah menyertai kami. Ada yang tidak berkenan dalam ibadah ini, kami minta ampun. Kami manusia terbatas, tidak sempurna, sayang dan kasihani kami. Terpujilah nama Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Akhir doa ini kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita dalam pengutusan dan janji penyertaan, karena itu saya mengundang saudara-saudara berdiri. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, bait pertama dan ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pengutusan dan janji penyertaan. Saudara-saudara kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Ibadah selesai, Bapak Ibu diminta duduk untuk kita berdoa syukur secara pribadi. Mari berdoa. Pun doa syukur boleh selesai.
Bapak Ibu katong semua pun selamat pulang, selamat memasuki hari-hari hidup di usia baru. Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom.